Viva Hilminson, Viva Hilminson, from Pakansari, go to San Mames, Viva Hilminson. Hanya butuh 3 shot, 1 on target, 27% possession, passing 115 dari 90 menit untuk membawa Spurs juara mengalahkan United. Tim yang tidak terkalahkan sepanjang kompetisi di Liga Malam Jumat akhirnya kalah di final karena tandingnya di malam Kamis. Bener sih. Malam Kamis sih. Biasanya malam Jumat, bener. Sebuah laga yang dilematis buat saya sebagai fans Arsenal, tapi karena di Indonesia banyaknya MU. Jadi demi meja ini adalah persatuan fans tim tanpa gelar musim ini. Oh iya benar juga. Lucu banget ini podcast ya. Podcast Yang didukung 0 gelar semua brengsek. Iya Madrid 0 gelar juga baru nggak lagi. Goblok. Gue ke bawah Euphoria Sport juara, lupa gue. Tim favorit gue 0 gelar ya. Lupa Tapi sebenarnya gua. yang ingin didengar oleh pendengar box to box adalah komentar Patio. Banyak yang udah lihat di live reaction ya, gue juga udah nonton sih. Tapi kan dia cabut duluan tuh untuk konten 3,5 menit. Apa konten terlama review warga sepanjang musim paling lama itu. Udah ya. Abis ini udah abis ini istirahat dulu. Kita kasih kesempatan untuk Patio. Apa Jar, lo ada komentar apa enggak? Untuk merangkum penampilan. Bener kan seperti yang gue bilang Onana. di episode sebelumnya, kalau kenapa gue gak yakin masalah utamanya udah kelihatan jelas ketika lo mau menyerang, lo sebola selalu mati di depan. Ada satu pemain yang rambutnya kayak toranku kayak Trunks tapi tapi Itu ya bener. ternyata dia nggak bisa jadi Super Saiyan ya kan. Di depan bola lepas mulu, ada orang maksudnya ini udah mixed feeling ya, lo nggak bisa kill the game lo ketika lo bisa bikin banyak peluang tapi ternyata pemain lo tidak perform what you expect juga. Bruno juga bukan seperti Bruno yang kita kenal sepanjang musim yang menggendong satu tim dari awal musim. Gue nggak tahu kenapa dia kayaknya bebannya baik banget ya. Banyak. Masukin lo plus juga yang si anjing Henry Winter, beberapa jam sebelum final dia ngeluarin artikel Bruno itu bagus tapi is not United great, kan kontol ya. Jadi biasanya kan nggak mungkin Bruno nggak baca dong, beban jadinya kan anjing banget ya. Kalau kalian ada tuh pokoknya salah satu jurnalis senior Henry Winter kayak tai loh. Terus tambah lagi sebenarnya kalau kalian lihat, lo mungkin kalian tertuju pada kelakuan lucunya Luke Shaw sama Onana, tapi kalau lo tarik ke belakang jauh itu bermula dari passingnya Bruno yang ke Casemiro yang ke intercept. Intercept di counter attack cepat, terus juga semua pemain juga kaget. Dan ini permasalahan Man United dari sebenarnya bukan zaman Amorim, dari zaman Ten Hag adalah ketika bola direbut transisinya negatif, reaksinya telat banget. Terus ada ya Luke Shaw melucu di sana ya, maksud gue agak kaget ketika Luke Shaw dipilih menjadi starter karena kan lu pemain yang lu terakhir kali mainnya itu full itu Piala Eropa gitu final. Correct me if I'm wrong, final Piala Eropa yang Inggris juga kalah. Terus habis itu lu gak pernah main-main, ketika lu main juga melakukan kesalahan, terus akhirnya ada kejadian lucu ditambah dengan lawaknya positioning Onana yang sejak menit pertama juga agak bikin kesal. Jadi emang udah lengkap banget. Dan ketika orang bilang, oh kenapa Mason Mount, lo ngata-ngatain Mason Mount. Lihat Mason Mount tuh bagus sampai dia ditarik tuh dia terlihat progresnya, walaupun emang jarang dapat bola di babak pertama, tapi dia pressingnya cepat gitu. Tapi dia ditarik masukin Garnacho, ada Zirkzee, terus masukin ada semuanya menyerang, tapi menurut gue udah telat. Dan gue pas dari menit 70 pas Amorim telat melakukan pergantian pemain dan mesti percaya sama Højlundnya kayak udah nih kalah, udah nggak bisa ngejar lo, karena ya mungkin ada satu sundulannya si siapa namanya Højlund. Di Mickey van de Ven, gila keren banget sih. Terus Vicario juga keren banget mainnya semuanya. Spurs kalau lu tanya Man United layak menang, enggak. Ini satu pertandingan yang merangkum semua kejadian ketololan Man United sepanjang musim ini. Lu gimana bisa kalah sama Spurs 4 kali dalam semusimnya. Terus ditonton Ferguson, itu kalau Ferguson kayak ngebunuh orang deh, masuk penjara tuh kalau dia sendiri pelatihnya. Dan ya ini sebenarnya sudah kejadian. Kesel sih kayak lu 2 kali di final Europa League, bukan Liga Champions lah, Europa League ya. Lawannya Tottenham, dan ini membuktikan bahwa mungkin skemanya Amorim gak works melawan Tottenham Hotspur, melawan tim-tim Inggris, tapi works melawan tim-tim Eropa lainnya. Dan satu yang paling penting adalah gue mesti respect sama Ange Postecoglou, dia bermain tidak seperti biasanya, dia
bukan nyerang, dia tiba-tiba kok lu bisa bertahan? Kenapa nggak lu lakukan itu di Premier League gitu ya? Lu jadi kayak 1-0 ya emang ya ketika United juga ada pressure, terus juga cuti Romero mancing-mancing si Harry Maguire lah semuanya, itu udah kelihatan dah nih it's the end of the match. Jadi rebuild-nya akan agak sangat susah. Lu kehilangan posisi Liga Champion, 100 sampai 140 juta pound sterling akan hilang. Potensi pemasukan itu. Iya, terus lu juga harus membayar 10 apa 20 juta ke 10 juta. Adidas untuk karena lu gak masuk Liga Champion. Stadion ya? Bukan. Enggak Pembangunan baru. stadion juga maksudnya? Ya, itu dealnya. Dealnya. Kalau nggak masuk Belum- Champions League bayar. Belum lagi lu ada utang pay later dengan beli pemain sebelum-sebelumnya. Plus yang paling hancur adalah lu juga mesti bayar utangnya Glazer. Jadi musim depan menurut gua sangat ribet banget jadi Amorim ya. Maksudnya Amorim juga bilang kayak kalau tim direksi mau gue cabut sekarang, nggak usah bayar kompensasi ke gue cabut. Tapi kayaknya enggak deh, maksud gue musim depan harusnya ya at least lu nggak degradasi aja udah bagus ya. Karena dengan keuangan yang sekarang lu nggak main di Eropa, lu hancur. Maksudnya siapa sih pemain yang mau kecuali segila Angel Di Maria yang tiba-tiba habis juara champion dia masuk ke MU, habis itu Man United, habis itu pindah lagi. Jadi musim depan rebuild. No room for error karena bukan zaman Amorim, dari zaman Ten Hag udah kelihatan, maksudnya banyak pemain yang melakukan individual yang ujung-ujungnya Even juga salah. Solskjaer ya kali ya. Ya, jadi it's not about manager, it's about the player. Sekarang kalau banyak yang melakukan individual error, individual mistake, dan itu berujung jadi gol. Dan yang paling misalnya kalau lu ngelihat sebenarnya Man United udah bermain dengan skema tapi lebih pintar lagi. Postecoglou memaksa Man United bermain melebar, lihat amat nggak bisa masuk nukik masuk ke dalam. Di babak pertama mungkin ya, babak kedua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ange sudah melihat itu, dan gue ternyata kita ternyata sadar bahwa Spurs bisa bertahan loh. Misalnya kayak ya selamat buat Tottenham Hotspur. Selamat buat fans-fans lain yang happy melihat MU nggak dapat gelar. Kalau menurut gue ya gue mengharap MU mendapat gelar, tapi ternyata kalau lu dapat gelar, terus kalau musim depan lu masih sampah juga, emang lu mendingan degradasi ke Championship aja nggak sih? Tidak ada gebrak meja, tidak ada teriak-teriak. Dalam sekali. Udah capek bro. Gebrak-gebrak aja kan lu. Iya, maksudnya tidak ada berak-berak lagi di sini. Gue ada Begitu pas terakhir mendalam. yang pas Review. yang pas udah tiup peluit gue gebuk itu kok. That's why. Udah keluar di situ. Udah keluar di situ ternyata. Tidak perlu menunggu sampai siang hari. Ada komen dari TikTok nih ya, Pratama. Enggak apa-apa Bang Tio, seenggaknya nanti di Malaysia MU angkat piala. Nah gue kasihan sama main MU anjir nih kan abis ini nih. Oh iya. Ceritain lu mau nobar. Seminggu lagi loh. Nih abis Seminggu ini lagi loh. udah gitu weekend lawan Aston Villa tuh ada nobar bareng legend United. Ya Iya. ampun. West Brown ya kan. Iya. Nah masalahnya gue gak mau datang, gue anjing. Ngapain gue diundang kayak, buat apa gue datang? Itu pekan terakhir kan ya? Itu kan terakhir terus gitu lo lawan Aston Villa. Oke. Lo tuh kalah lagi. Kan kontol. Iya. Tai ya. Terus udah gitu. Habis itu lu lihat dia main di Malaysia, di Hong Kong sama di Korea ya kan, main di Korea. Kalau nggak salah Korea, main di Korea kalau nggak salah. Iya. Lu tiga main itu kagak ada pasti tuh seneng-senengnya. Ada. Jadi MU cocok main di AFC Champions League. Ada yang bilang kena mental disenggol dikit emosian. Iya hati-hati ya Emang. kalau misalnya di kantor mungkin bos Anda atau rekan kerja Anda. gue tadi di jalan Senggol bacok, hati-hati hari pengen buah kaca ini yang totot ngentot jalan kaca anjing. Gue mau nyuruh bawa kiri kanan. Keluar. Iya. Let's go. Lagi macet di tendean lagi macet. Totot. Si anjing macet anjing lagi macet. Enggak bisa kemana-mana. Pas buka kaca, goblok lu Onana gitu. Aduh. Gue di mobil cuma gitu. Kesel banget gue. Ada juga komen nih, katanya keren Waldo. Aku percaya omongan pos, kamu diam. Gue diem aja salah ya. Gue diem aja kena gue. Kena gue. Gue diem aja kena Gue gue. foto kali ya. Gue diem aja kena gue. Ini lucu banget. Kemarin tuh ada yang komen udah lama juga. Bang Waldo, kapan face reveal? Press reveal. Gue diem aja kena komen nih. Aduh. Kampret, Tapi ya itu kampret. memang pasti menyebalkan ya. Karena expected goals-nya cukup rendah. Bahkan shot on target cuma 1. Dan itu juga gue rasa banyak orang ini apa on goal ya. Apa gol gitu. Bolanya gitu. Jadi itu yang dirasakan oleh Tio ya. Gimana Ros kalau lo ngelihat apa yang ingin lo
keluarkan. Sebenarnya apa yang pernah kita bahas di episode sebelumnya tuh kejadian semua. Pertama perkara mental yang dibahas sama Dex. Kedua kayaknya gue pernah ngebahas juga sebelum pertandingan melawan West Ham atau ya sebelum game terakhir Premier League tuh apa? Man United. Kemarin Chelsea. Oh iya. Kayaknya pernah gue bahas juga bahwa Man United kalau misalkan melakukan satu kesalahan dan mereka nggak bisa recover dari hal tersebut, biasanya mainnya langsung berantakan sampai akhir pertandingan gitu. Jadi emang ketika Dex membahas bahwa perkara mental itu gue setuju gitu, karena itu bukan satu atau dua kali kejadian, tapi itu pattern berulang sepanjang musim gitu. Apapun kompetisinya, nggak cuman di Premier League, tapi di Eropa juga yang mana notabene mereka sebenarnya tampil lebih bagus gitu. Jadi gue pikir kalau ada yang membahas perkara apakah mereka dapat pressure, terus kemudian mereka jadi nggak bisa perform, dan itu kemudian jadi chain reaction, satu permainan buruk berlanjut ke permainan buruk lainnya di individu gitu. Itu gue setuju gitu, karena lu bisa lihat ketika mereka kemudian kayak dalam tanda kutip disenggol sama Tottenham, pemain-pemain Tottenham, iya mereka nggak bisa berbuat apa-apa dalam pertandingan tersebut. Tottenham menurut gue jauh lebih mature dalam artian kayak mereka secara mental tuh tahu lu tuh pressure-nya gede gitu. Gue senggol dikit nih shaky. Kena lu gitu, lagi shaky. Dan tentu saja sebenarnya perkara mental tersebut harus gue akuin bahwa in terms of bagaimana tim ini dibangun, Tottenham memang jauh lebih siap. Mereka udah punya satu musim penuh sendiri main dengan gayanya Ange Postecoglou gitu. Tapi di final diganti gaya mainnya jadi bertahan. Tapi gini, maksudnya in terms of gaya main itu kan gak cuman ofensif doang kan. Pasti ada plan defensif. Jadi gue tahu kita kayak begini, tapi kita tweak dikit, ini kita lebih defensif gitu. Jadi kesiapan itu ada sebenarnya. Dengan adanya kesiapan tersebut sebenarnya kita gini deh, kalau misalnya kita punya persiapan yang bagus, kita kerja apapun gitu ya. Kita kerja apapun, kita punya persiapan yang bagus, tentu saja kita lebih pede dong gitu. Itu menurut gue ada di Tottenham gitu, ketimbang di Man United yang emang sepanjang musim ini emang dari satu ketidakpastian ke ketidakpastian lain gitu. Pergantian manajer, pergantian gaya main, segala macam stabilitas itu gak ada gitu ya. Itu gampang banget buat disentil gitu ketika kondisi tim lu lagi rapuh dan tim lo sendiri di sisi lain, tim Tottenham maksud gue ya, itu lebih siap gitu. Iya, dan sebenarnya dengan adaptasi jadi lebih pragmatis, terus juga memang sebenarnya nggak perlu banyak peluang, nggak perlu banyak kuasain bola, tapi tetap menang. Bayangkan betapa bangganya Jose Mourinho melihat di laga ini. Game lawan Ajax terakhir kali jadi juara itu Mourinho tuh juga tidak full ofensif loh. Yang 2-0 ya. Iya. 2-0. Iya. Gitu. Itu juga beneran ada tweaknya juga, golnya juga ajaib ya kan. Iya. Tapi yang jelas ini sih, maksudnya yang gue lihat itu ya kayak Spurs coba memaksimalkan bola udara juga. Beberapa kali crossing dilakukan. Bahkan ketika ada corner dari Spurs itu gue kayak ini sempat dibol kayak gini nih di musim ini nih gitu. Jadi itu yang terus coba dieksploitasi, kan beberapa kali Yuni dulu tapi masih melenceng kemana-mana gitu ya. Masih bisa diselamatin juga, terus ada tendangan-tendangan yang diblok sama back MU yang coba solid, tapi ya istilahnya weaknessnya MU coba dieksploit di sana. Dan sebenarnya menurut gue masuk akal banget kalau dia tweak misalnya jadi lebih pragmatis, karena situasi Kulusevski, James Maddison, sama Bergvall ini kan nggak ada. Bahkan Son juga akhirnya nggak dimainin lah untuk demi sistemnya. Nah, tanpa 3 pemain ini, bahkan 4 kalau sama Son, ya nggak perlu possession karena nggak ada yang bisa megang bola juga. Jadi gini, gitu kan? Siapa coba Bissouma mah terserah nggak bisa. Gimana mau jelas? Jadi kalau menurut gue ketika dalam pertandingan itu taktik itu kan tidak cuman permainan itu kan tidak cuman satu sisi ya. Itu kayak satu tim sama tim lain itu kayak saling merespons gitu. Jadi gue pikir kita tahu bahwa United kelemahannya adalah going forward. Gol mereka kan cukup rendah ya. Bagaimana persoalannya adalah ketika mereka punya XG gede, kadang-kadang finishing jelek. Tapi kadang-kadang juga mereka juga nggak punya clear cut chances atau cara untuk mengkreasikan chances yang bagus gitu. Di sisi itu sebenarnya Tottenham bilang, oke, kita nggak ada pemain-pemain itu. Cuman karena United situasi seperti itu, ya kita tinggal defend better aja gitu, dan kita counter segala macam. Jadi sebenarnya secara game plan mudah untuk Tottenham gitu, menghadapi tim yang tadi kayak gue bilang lagi shaky nih gitu. Iya, dan ada kemungkinan besar kalau misalnya itu nggak ada gol Brandon Johnson gitu ya. Yang terjadi adalah extra time misalnya. Bisa. Atau mungkin bahkan berlanjut ke penalti juga, mengingat ya Vicario kayaknya sih lebih meyakinkan juga ya dibanding Onana. Tapi ada hiburan dari di TikTok juga. Katio semangat.
Iya, semangat Ada Bang Tio kalau butuh pertolongan hubungi Jaker. Iya, anjing. Ada kesehatan mental gratis dari Pemda Anjing. DKI. Nggak Tapi ada. lu belum komentar kan gimana soal adjustment ends di Enggak, laga mungkin final ini. sebelum kita ngomongin tactical Spurs, ngucapin dulu buat fans Spurs di Oh luar ya, sana. selamat. Maksudnya akhirnya mereka ya bisa inilah ya, mungkin dari dukung Spurs awal mungkin terakhir 2009, 2008, Iya. 2009 akhirnya ngelihat Spurs angkat Europa Trofi League lagi, lagi. Tapi I'm happy for Son. I'm very happy Oh for ya Son ya ya. finally. Maksudnya terakhir mereka angkat trofi Europa League tuh 1984. Itu first debutnya Itu Michael UEFA. Jordan. UEFA. Michael Jordan. Ada Iya, datanya. Enggak, gua tahu aja. Lu namanya Gue tahu Waduh, aja. D-nya data apa gimana? Gila, Ilmu nih, gila. gue lihat. Kagak, maksudnya kan 1984 kan itu Michael Jordan baru first debut di NBA Emang gitu lu kan. lahir Udah kapan lama sih? banget. Hah? Lahir kapan? 2001. Si udah lahir. Si lahir. Cuman maksudnya kalau misalnya dari taktikal ya, kalau dari segi taktikal Makasih sendiri. infonya Waldo. Baksat ya. Hey, Anda ya. Cuman kalau misalnya dari segi taktikal gue sih ya benar tadi gue sebenarnya agak setuju sama Bang Rossi ya. Maksudnya ini kan sebenarnya banyak yang dari sebelum pertandingan tuh banyak yang lebih ya gue nggak tahu lebih menguntungkan atau gimana tapi lebih banyak membicarakan tenang kok Spurs gak ada Madison, gak ada Kulusevski, dua pemain yang bisa dibilang penting lah musim ini gitu Tapi kan. nggak ngulik MU-nya gimana ya? Man Iya, United-nya gimana? iya. Padahal pada saat kita lihat starting line up ya, man, itu It's not bad. Spurs itu dari lini belakang sampai midfielder itu tuh starting line up yang mereka sering pakai gitu. Iya. Justru yang jadi problemnya di bagian depan, wingernya Richarlison, strikernya oke Solanke, right wingnya Brennan Johnson yang ya sebenarnya bagus dan inkonsisten aja gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah oke, mereka nggak bisa kreatif di bagian tengah nih, nggak ada Madison-nya. Tapi Ange Postecoglou ini nggak harus bermain dengan permainan distribusi bola dari tengah karena dia selalu memaksimalkan dari sisi sayap wingbacknya. Ya, fullback. Yes, that's why Fullback ya. golnya si Brennan Johnson pun juga kombinasi dari bagian sayap juga kan. Pedro Porro banyak banget ngelakuin crossing dan lain-lain. Gue bahkan sampai ngomong kan ini kayaknya gol pertama Spurs tuh Pedro Porro crossing ke Solanke tapi ya nggak kejadian. Cuman maksud gue itu terjadi di laga itu. Dan tadi soal lu bilang soal defensifnya lebih baik, gue mau ngapresiasi Bissouma. Ini mainnya bagus tapi banget. Emang itu oke kok. Yes, dan kayaknya emang dia ditugasin sama Ange Postecoglou tuh buat lu kayaknya harus nge-marking amat deh. Karena emang harus lu marking dan akhirnya kejadian Amat tuh emang bisa 1v1 dengan Udogi keteteran banget itu sama Amat. Akhirnya kan tapi dijaga di cover sama si betul. Bissouma dan selalu mati pergerakannya gitu kan. Jadi gue mesti apresiasi bagaimana Spurs ini gue nggak bisa main kreatif nih, tapi gimana caranya gue bisa dapetin bola Disiplin. dan iya disiplin. Ya udah kita dengan bermain fisikal lewat Bentancur, Bissouma dan Pape Matar. Manchester United setiap ngelakuin kreasi serangan dari tengah itu selalu mati. Bola tadi Bang Tio juga jelasin bagaimana Bruno bola miss bola apa segala rupa. Terus Spurs tahu kapan harus ngelakuin pressing, kapan harus mundur defense-nya juga gitu loh. Dan setiap Manchester United ngelakuin serangan passingnya kamat. Babak pertama, betul, kita ngomongin babak pertama ya, belum Garnacho main gitu. Mason Mount mainnya terlalu deep gitu kan. Dorgu yang malah jadi wing kirinya, tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Crossing juga selalu diblok sama Pedro Porro yang mainnya masterclass banget. Dan ya maksud gua dari secara line up-nya tuh padahal udah menggambarkan ini tuh line up-nya Spurs tuh bisa dibilang nggak sepenuhnya jelek gitu. Jadi dan sebenarnya kalau menurut gue ngomongin taktik dan kesiapan ya. Dan juga starting line up-nya Spurs itu balik kali kayak gue bilang secara keseluruhan tim atau secara keseluruhan squad lebih siap gitu karena tim ini udah ngeblend dengan gayanya Ange gitu. Iya kan itu mau gua sebenarnya tambahin. gini. Bener. Jadi sebenarnya ada sisi plus sama sisi negatifnya ketika Ange Postecoglou itu ngotot untuk gue mau main ya emang begini gaya gue gitu. Di satu sisi ya dia mungkin keteteran di liga, konsistensi segala macam secara result ya. Tapi di sisi lain ya pemainnya jadi paham, oke ini ya gaya kita seperti ini gitu. Jadi siapapun yang main udah paham gitu. Itu satu. Yang kedua menurut gua kalau ngomongin secara squad kemudian secara taktikal, Man United itu memang lacking pemain di tengah yang bisa progresi bola gitu. Sebenarnya duet Bruno sama Casemiro itu menurut gua itu make up lah, apa namanya makeshift duet midfield gitu. Karena sebenarnya ini bukan
paduan yang menurut gue oke. Ya, Bruno oke. itu nggak bisa dia di central midfield. Menurut gue yang paling bagus dia tuh dibebasin jadi number 10 gitu. Karena tapi mau gimana lagi? Siapa lagi yang bisa progresi bola? Masa Casemiro sama Ugarte yang progresi bola ntar siapa gitu? Oke, gue mau nanya. Mungkin sorry gue potong. Berarti apakah menurut lu Amorim ini bisa dibilang starting line up-nya ngaco? Starting line up-nya bukan Itu ngaco. pertanyaan banget Sorry, nih soal Iya, usulan iya, ini. iya. Karena ada Kobe Maino, ada Ugarte. Menurut Maybe you can Dan use Garnacho di sayap gitu kan. Ugarte dan Casemiro itu kayak dipisahin terus habis iya, itu si iya. Bruno jadi cenderung masuk lebih Jadi dalam ya gini. walaupun ada Mason Mount di depannya. Jadi kalau gue pikir sih sebenarnya ngaco tuh lebih kayak yang tadi kritika Tio tuh kenapa Luke Shaw dimainin itu Yeah. itu mungkin itu bisa dipertanyakan. Tapi kalau ngomongin konteksnya midfield, menurut gue memang Man United emang belum punya. Kobe Mainu itu sejauh ini progresi bola kalau lu ngarepin misalkan kayak katakanlah Ryan Gravenberch gitu di Liverpool yang bisa ngambil bola sini kasih gue terus gue drive sendiri dan itu narik banyak pemain ke dia terus ruang jadi kebuka gitu itu belum gitu makanya duet lini tengah United ini belum pernah ada yang saklek kan terlepas ada cedera atau apa gimana ya kalau mau defensif ya paling gampang ya udah Ugarte sama Casemiro oke lah gitu tapi pertanyaan yang mengambil bola dari belakang terus progresi siapa gitu nggak ada makanya kemudian Bruno ditaruh di situ Terlalu yang- banyak jobnya jadi. Iya dan itu jobnya jadi terlalu banyak gitu dan ketika Bruno nggak bisa Mason Mount turun kosong depan segala macam jadi persoalan menurut gue ya kalau misalkan United sekarang ributnya lagi perkara mau beli striker baru segala macam ya oke lah silakan aja bahkan ada kabar Mateus Cunha juga hampir dapat ya. Di cancel kayak abis ini deh. Satu langkah jadi 3 langkah mundur. Langsung mikir kayak gue gak jadi di KMU. Nah, tapi menurut gue yang perlu mereka cari juga adalah satu gelandang yang bisa progres gitu. Casemiro fine lah gitu. Ugarte fine lah satu defensif. Tapi ada satu yang bisa progresi. Kalau nggak bakal mereka bisa nerobos tengah. Ya Spurs gampang aja gitu. Mereka nggak punya kok progresor dari tengah. Oke lah Bruno turun segala macam ya. Kan tinggal kalau misalkan dia nggak bisa gitu. Amat aja kita jaga karena opsi lainnya Amat gitu segala macam gitu. Shaw pun LCB ya. Iya. Untuk bisa progresi Iya, alasannya. dan menurut gua ada satu lagi yang juga belakangan suka dikritik adalah kalau misalkan Amat jadi salah satu number 10 kemampuan dia dribbling di wide area itu sedikit berkurang. Jadi sebenarnya Amat di nomor 10 dan Mazraoui di RWB itu di right wing back itu juga salah satu hal yang patut dipertanyakan tapi ya siapa lagi gitu mungkin nggak ada pilihan terbaik lagi buat posisi right wing back gitu. Ngomongin si Mainu tuh kayak jadi kebingungan gitu posisinya Posisinya sekarang di mana, gimana. ya. Karena kan sebenarnya dia dengan usia MSC gitu dia nggak tahu posisinya di apakah lu jadi CDM, CM atau CAM nomor 10, 8, 6 nih masih agak bingung. Jadi menurut gue kalau ngomongin Mainu di skemanya Amorim dia masih belum fit di sana. Kenapa? Kalau gue setuju karena maksudnya gue berpikir kenapa Amorim lebih milih Mason Mount karena kalau ngeliat Mason Mount tuh bisa fighting untuk ngejar bola, tracking back. Oke. Permasalahan terakhir Man United ketika ada Garnacho di sana, Garnacho tuh nggak tracking back. Golnya Ya. gol dari passingnya Reece James yang Chelsea itu karena Garnacho nggak tracking back. Bukan tracking back, dia kayak jaganya tuh biasa banget. Nah sedangkan Mason Mount bisa pressing dan juga bisa bergerak tanpa bola tuh narik pemain. Masalahnya lu lihat sendiri kemarin udah ada bukti ketika Mason Mount gerak ke kiri terus yang gerak di kanan harusnya kan ketika lu punya striker lu melebar agak ngejauh. Iya. Ini Mason Mount di kiri. Si Højlundnya nyamperin Mason Mount kan Malah tolol ngerapat ya. Maksud gue itu kayak ada lalu gimana? Tapi itu menurut gue ini kejadian berarti ada persoalan bagaimana Man United itu punya permasalahan soal kedisiplinan ya. Kedisiplinan positioning sama kedisiplinan eksekusi bola. Sering suka salah oper gitu loh. Nah, itu yang menurut gue bikin mereka itu struggle di Premier League karena tim-tim Premier League sekarang rapi-rapi gitu loh. Iya. Kedisiplinannya punya, efisiensinya punya. United nggak punya itu. Gitu. Ya, dan sebenarnya kalau ini dalam skala yang berbeda ya. Dalam skala yang berbeda, sebenarnya kan pola yang tadi dipakai terutama dari tengah ke depan dari Amorim itu kan sebenarnya kalau kualitasnya bisa lebih baik lagi itu kayak kita nonton City musim lalu aja sebenarnya kan. Sebenarnya Double number 10 De Bruyne sama Foden. Jadi Foden yang jaga kelebaran, De Bruyne bisa support untuk Haaland gitu ya. Ini kan harapannya Mason Mount bisa mensupport Højlund. Alamat Diallo yang bisa menyisir juga harapannya. Iya. Dan itu lu butuh 2 number 8 sama 6 itu yang bagus di situ. Tapi Ya. menurut gua gini, ini bukan persoalan Amorim aja kalau gue pikir ya karena
bahkan dari eranya Solskjaer, Ten Hag, siapa sih yang bisa progres bola dari tengah turun, ayo sini dapat bola gitu. City punya Rodri, sekarang Liverpool ada pemain kayak Gravenberch ya gitu. United siapa kayak gitu, karena buat gue makin kesini pemain yang bisa carry bola gitu, progres bola dari tengah, entah lewat opera, entah lewat penting ball banget. carry, Ya, itu makin penting. sekarang makin valuable Ya, kayak gitu. Mahrez. Jadi gini, kalau bilang bukan salah Amorim aja, ya gue sepakat. Tapi soal Amorim ini nih, selain pemilihan starting 11 dan sistem yang dipakai di final gitu ya, gue lihat di sosmed, bahkan di pandit-pandit luar juga udah ngebahas dari tadi kelar pertandingan adalah bagaimana Amorim ngelakuin, apakah subsnya telat, apakah dia nggak berani Iya, mengorbankan iya, CB untuk pemain yang lebih nyerang gitu. Gimana pendapat lu soal itu? Gue nggak tahu dia tuh udah berapa Karena kan kali ya. Maino juga cenderung telat lah masuk kayak gitu. Itu final pertama Eropa dia ya, kalau kalau Ya, 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 nggak ya, salah ya, ya. Ya probably mungkin terlalu naif ya kalau gue pikir subs terlalu telat, terus kemudian ragu untuk ngubah gitu. Ya gue pikir sih ada kesalahan di situ, tapi gue akan menganggap itu sebuah kenaifan buat Amorim, karena itu bukan sesuatu yang sesuatu yang terjadi konstan gitu ya. Maksud gue karena pada semifinal ketika menghadapi Athletic Club itu kan dia subsnya tepat. Iya. Ya, di waktu yang Lyon tepat juga. juga dan langsung mengubah pertandingan gitu. Jadi ada masa-masa di mana ketika subsnya dia tepat itu berjalan, adaptasi taktiknya berubah juga jalan gitu. Jadi bukan 100% selalu kejadian bahwa Amorim telat subsnya gitu loh. Jadi gue belum akan bilang bahwa ini emang penyakitnya dia gitu. Enggak juga. Tapi gitu. kalau kemarin emang telat sih karena Iya memang kalau karena konteksnya kemarin iya. memang telat sih semua, menurut gua telat. Lo babak pertama Højlund kayak cuma Mati. berjuang dengan dirinya sendiri aja di kotak penalti, maksudnya nggak ada peluang-peluang menarik, bahkan pemain lainnya kalau mau crossing, aduh crossing depannya Højlund ngapain gua crossing Tapi ya? mungkin karena nggak ada tipe pemain yang dibutuhkan kali, karena kalau ngelihat Betul, misalnya Zirkzee betul. juga bukan solusi kalau secara Enggak, kebutuhan ya. Secara kebutuhan. bukan masalah soal ketika Zirkzee masuk terus ketika ada perubahan yang di menit 70 yang menurut gua harusnya diganti dari menit 55 atau 60. Itu kan United jadi main lebih ngalir, Iya, lebih benar, ngalir benar, semuanya. Walaupun ada beberapa kesempatan counter attack-nya si Spurs untung berhasil diamankan oleh Harry Maguire, Randy Yoro atau Bruno Fernandes. Iya. Tapi maksud gua ada perubahan Iya. yang harusnya cepat dilakukan karena itu Betul, nggak works gitu. Maksudnya apa ya, gue tahu nggak ada pilihan lain, kayak misalkan lu mainin Højlund di sana, lu nggak ada pilihan lain karena Zirkzee cedera, terus lu nggak punya striker lagi, siapa lagi, maksud gue udah tahu nih nggak works nih bocah ya, kenapa mesti kasih kesempatan Iya, terus gitu loh. Jadi kayak maksud gue kayak nyet, lu tuh udah nggak works, lu cari solusi lain. Kasarnya misalnya gini, gue bukannya menggurui menjadi super manager, tapi maksudnya karena kalau lu misalkan lu udah melihat salah satu striker lu nggak works, lu kan bisa menjadikan orang bilang false sign. Enggak, lu bisa menjadikan katakanlah Garnacho di sisi kiri, mainin si Mason Mount jadi striker, Ugarte sama Casemiro sama Bruno Fernandes, karena Bruno Fernandes ketika bermain lebih sering banget melakukan error. Kesalahan, betul. Dan itu terjadi ketika dia jadi zaman Erik Ten Hag udah kelihatan, dari zaman Ole udah kelihatan. Kerjanya jadi lebih Jadi banyak. karena Minim kreativitas juga. minim karena ketika di sana katakanlah Casemiro atau Ugarte, kita tahu Ugarte ketika lawan siapa yang di Old Trafford yang dibeli Bournemouth atau siapa sih, Brentford ya, yang dia sujud tiba-tiba yang mulai direbut ya kan, dia sujud ya, sholat asar dia tiba-tiba Bersyukur sujud Sholat harusnya. asar. Justru kehilangan bola. asar tiba-tiba. Kok ruku? Ya mungkin abis itu dia agak drop tapi maksud gua kayak ya harusnya lu, karena gini, Spurs itu kan tengahnya kan galak ya. Man Physical, United, physical. Ya lu mesti punya dua pemain physical juga. Casemiro udah gak semudah itu lagi. Ya, satu lagi Ugarte. Absurd-absurdnya permainan Ugarte, tapi ya Harus ada yang ngebandingin lah. betul, lu gak ada pilihan lain. maksud Ada gua opsi gitu. scoring juga dari Ugarte Iya, kan maksudnya sebenarnya. itu, lu lihat kalau Atletik juga ketika lo main lawan Atletik yang umpannya sundulan siapa? Ke Yoro itu kan si Ugarte. Jadi maksud gue, ya emang menurut gue kemarin agak kaget, misalnya agak kaget nggak ada perubahan dari yang lawan Chelsea. Luke Shaw ada di sana, gambling banget. Tapi pas sudah pergantian pemain, apa saya ada aja. Maksudnya kalau dibilang peluang ada. Ya Vicario lagi bagus, bahkan backnya, ya susah juga lu backnya numpuk semua. Tapi yang tadi gue bilang, Ange Postecoglou pinter, dia melihat Man United memaksakan melebar semuanya. Jadi para pemain Spurs maksa para pemain United ngelebar. Iya, Dan- main mid block compact Iya, ya. benar-benar dipasang lebar dan nggak bisa ngebuat mereka untuk nukik masuk ke dalam dari Yap. either tuh Garnacho ataupun Amat. Jadi putar di luar kotak penalti aja, dan Iya. ketika lu crossing ke dalam,
Spurs tahu striker United bukan sekelas Harry Kane, Lewandowski atau Erling Haaland. Jadi kayak mereka santai aja. Kesempatan United adalah dari set piece atau dari tendangan luar kotak penalti di mana itu tidak terlalu nggak ada menurut gua. Sama di akhir ada 3 peluangan. Itu yang di tepis Vicario tuh Shaw ya? Itu sundulan terakhir. Itu Shaw. Terus Yoro yang ke atas. Terakhir. Sama apa Salto ya? Saltonya Casemiro. set netting itu. Casemiro pun salto itu pahanya ketendang Garnacho. Garnacho mau salto juga. Mungkin kalau Garnacho bisa tuh kalau di Karena situasi itu ya. benar, kalau menurut gua kalau Garnacho itu bisa itu works harusnya. At least kita pisah ada sesuatu harapan. Tapi maksud gua boleh ke samping ya it is what it is 2,6 triliun melayang dari Man United ya musim depan dengan semua utang-utangnya, utang-utang pay later dan jangan lupa utang owner kalian juga banyak. Nah, itu dia, ini ada komen dari Dex juga nih ya. Yang bilang starting 11 Spurs tanpa Son, jangan lupa ada Richarlison dan Brennan Johnson. Tuh gue udah sebut ya Dex. Ini datang dong. Tapi menurut gue gini, kenapa Spurs akhirnya memilih untuk main ngelebar yang kayak tadi Tio bilang ya mereka juga tahu bahwa ya mereka chill man, nggak ada outlet dari tengah. Betul, gitu. ya betul. Itu kenapa kemudian taktik dalam sebuah pertandingan itu menarik karena nggak cuma bicara satu sisi tapi keterkaitan antara dua tim gitu loh menurut gue. Ya, bahkan tadi gue bilang kan maksudnya that's why ya kenapa Manchester United bener nggak ada outlet kreativitas di tengah gitu. Mati sama ya Bissouma udah kita dan chill gini aja. Ya gitu. udah. Gimana solusi better way-nya? Oh ya udah amat, udah amat aja terus gitu loh. Iya. Tapi ini juga dipertanyakan soal Luke Shaw jadi starter, tapi opsinya paling Lindelof sama Heaven ya. Jadi Lindelof itu kan udah main dari cedera, dia udah lebih sering main dibandingin Luke Shaw dan probably mungkin pilihan terbaik justru Lindelof. Dan sebenarnya Lindelof bisa taruh di sisi kanannya Harry Maguire karena Leny Yoro ketika taruh di sisi kiri itu much way better. Progresifnya bagus. Dan itu kelihatan ketika di sisi kiri jadi dia berhasil. Sekarang itu yang jadi pembahasan adalah apakah Leny Yoro ini mengancam posisinya Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez. Oh iya. Karena selama ini kan kalau kita lihat di 3 center back-nya United itu 2 back paling kiri sama kanannya itu kan suka digunain buat opsi progres bola ya. Lisandro melakukan itu dari sisi kiri dan kita lihat beberapa pekan terakhir juga Leny Yoro melakukan itu dari sisi kiri gitu. Jadi dilemanya itu tuh. Kalau misalkan Yoro bagus di kiri apakah kemudian posisi Lisandro Martinez tersingkir apalagi Luke Shaw gitu loh. Jadi bakal menarik ngelihat bagaimana manajemen Man United ini ngatur skuadnya siapa yang dilepas. Ntar kita siapa yang datengin. Jadi gue sih lebih ngelihat implikasi ke depannya ya ketimbang kekalahan semalam karena implikasi ini bakal gede banget kekalahan ini. Iya, bagaimana mereka bangun skuad dengan budget yang pas-pasan. gila pas-pasan banget gitu. Dan FYI juga para pemain United kena potong gaji karena kan kalau Nah itu sebelum kita bahas soal what's next untuk timnya, gue pengen siapa tahu ada sedikit komentar ya tentang Onana. Gimana nih? Karena kan udah banyak cocok logi ya di yang terjadi nih. Kalau misal Pep ini misalnya no trophy bakal apa, terus cocok logi juga Casemiro nggak pernah kalah di final, taunya karena dia sama Madrid ya. Kalau sama MU agak susah. Sama Onana selalu kalah di final dan itu yang bener. Gak apa-apa masuk final terus Cer, daripada Arsenal. Kalau di final kan no trophy juga. Sama aja. Tapi kan lolos final. Sama aja. Tapi kan buat gue sih nggak apa-apa. Tapi kan nggak milih lawan di final dulu. Tapi itu kesimpulannya Ros. Kalau begitu yakin, misal gue sama Tio yang biasa realistis pesimis arahnya. Ketika kami yakin kalah, nggak bisa. Tapi itu kenyataannya. Tapi gue juga harus. Gue yakin. Gue harus angkat tangan juga ya. Jadi kan gue tuh kan tidak pernah gue tuh selalu embrace posisi gue di dalam dunia ini gitu ya. Sebagai orang yang satu, gue ex-jurnalis dan pandit. Gue ya gak apa-apa, kalau gak apa-apa. Maksud gue buat gue dan Tio. Enggak, ini kami menjelaskan alasan kami. Gue lagi. Jadi gue itu selalu menganggap bahwa gue punya 2 sisi. Satu sebagai pandit dan jurnalis, itu objektif. Tapi gue juga ngakui bahwa gue fans bola gitu. Gue punya sisi subjektif. Lu ingat gak di awal musim prediksi gue Man United apa? Juara. Iya. Dan musim depan gue akan mengulangi lagi prediksi lo terus ya, juara. Di awal musim bilang juara apa? Gak tahu juara 2. Gue akan selalu begitu. Gue akan selalu begitu. Dan orang-orang tuh akan selalu ngilang lah. Wah bang lu halusinasi, delusional segala macam. Tapi menurut gue tuh tiap fans tuh punya hak untuk kayak gitu. Gak apa-apa, maksud gue kalau dan buat gue itu seru-seruan aja gitu. Do your own thing. Tapi maksud gue menjelaskan kenapa gue begini. Kenapa mungkin Tio kalau misalnya MU main, tuh lihat sabar-sabar ya. Nah itu alasannya. Gak apa-apa. Maksud gue karena susah untuk bisa percaya. Tapi menurut tapi kalau gue Arsenal lebih menyenangkan dilihat bermainnya week in week out gitu. Dibandingkan lu main United siap weekend.
Tapi Kenapa begini banget kenapa kemudian ini serius ya? Kenapa kemudian Arsenal mainnya lebih enak dilihat? Tentu saja karena lu udah punya Arteta yang udah tahu nih cara mainnya begini dan timnya tuh sebenarnya gak jelek-jelek banget dan dibangun untuk keperluan Arteta gitu. Jadi itulah oke. Tapi menurut gue sekarang balik ke persoalan tadi fans yakin atau enggak, menurut gue sih pada akhirnya nih ya gue ngeliat bahwa ketika lu yakin itu lu bicara buat diri lu sendiri. Kalau misalkan ada yang menertawai keyakinan lo, itu bukan persoalan lo, itu persoalan orang lain gitu. Jadi biarin aja gitu. Perkara kemudian lu di akhir musim lu nggak jadi juara, lu kecewa ya udah gitu. Tapi daripada lu nggak yakin duluan terus kemudian di akhir musim kecewa lagi, ya lu kecewa 2 kali gitu. Itu buat gua sih. Ya, Sama seperti saya di awal masing-masing. musim banyak yang mengetahui Ends gak bakal angkat trofi. Ya sebenarnya gue juga bilang minimal Carabao sih. Gue gak expect Europa League sih bener. Gue minimal Carabao lah. Kok tapi tiba-tiba Europa League nih kata gue. Tapi ini satu kredit juga ya, karena lu tadi udah bikin chant-nya juga. Bahas sedikit aja soal Brennan Johnson. Wah gila men. Ya. Ternyata dia nonaktifkan Instagramnya di September. Sempat ya. Karena ada Kasihan tuh dia. karena Bully. dia abuse lah, ada Parah, bully parah. juga dan akhirnya dia justru malah goal Jadi winning goal ya, walaupun memang ya itu sebenarnya bolanya juga kok begitu golnya ini kok duel badut golnya lucu gitu maksudnya. Itu Tapi saking itu duel badut itu mantap tuh ya. dua-duanya emang apa bro megang bola di belakangnya berantakan tau gak? Gak MU gak Spurs gitu loh. Gua live nih kalian belum pada nonton live reaction, nonton aja kita tuh ngomong gila ini bener-bener 2 sirkus sih bener-bener. Emang. Di belakang tuh mau clearance Shaky, bolanya ngaco. shaky. Udogi mau nyundulnya gak dapet Udogi gitu loh. Jadi kayak emang duel badut sirkus abad ini bro gitu loh. Kan Jadi banyak yang bilang ini kan Liverpool Spurs final UCL waktu itu enggak iya jelek gitu. Jelek. Nah, ini Ini kita juga banyak yang dikasih bilang jelek. entertainment guys. Nah tapi Entertainment semalam gitu. finalnya menyenangkan bagi fans netral lah ya. Iya. Ternyata menyenangkan lagi lawak banget anjir. So ngomongin Brennan Johnson ya maksudnya gue udah pernah bahas Brennan Johnson tuh dari musim lalu ya karena emang dia kan dari Nottingham Forest terus ke Spurs sering di taktika Ends tuh selalu jadi wide playmaker dan lain-lain. Tapi emang di musim ini tuh kelihatan dia lebih kayak dipaksa sama Ends. Kayaknya lu nggak harus jadi wide playmaker, ada saatnya lu juga masuk ke dalam, nusuk ke dalam Inside juga. forward. Gitu. Inside forward juga karena kan itu yang dia lakuin dengan Kulusevski, Heung-min-son, Timo Werner kadang dilakuin juga. Terus pemain favorit gue Odobert. Ini fun fact ada dari tadi gue live reaction ngomongin Odobert mulu lah. ditanyain nih. Iya. Ya cuman maksudnya ya Brennan Johnson ngebuktiin kalau misalnya ya kayaknya itu peak waktu dia nonaktifin Instagram kayaknya waktu North London Derby deh. Gue lupa. Iya kan North London Derby ya. Jadi waktu itu mainnya lagi jelek banget, dikritik segala rupa. Cuman Dan Ends bilang itu. iya. Second season I will win things in second season. Iya. Dan maksudnya mulai Pas habis kalah kelihatan dari progresnya, mulai kelihatan progresnya makin baik ya. Maksudnya ya ini cukup unik ya. Gue baru tahu juga dia tuh ternyata Wales gitu. Nah mana aja. Iya maksud gue Kenapa unik Wales itu? Kenapa pemain asal Wales tuh uniknya apa? Sebelumnya Gareth Bale, lanjutin Gareth Bale. Oh, maksudnya wing. Hey, Wales. Apa gitu. sih Main di uniknya Premier dari League mana? West banyak Ryan Giggs. Iya. Aaron Ramsey. Iya. Craig Bellamy. Banyak. Kenapa main Wales Iya. unik? Brennan Johnson, Iya. BJ. Tapi kalau secara timnya nih, secara tim lu, karena ada yang nanya di TikTok kan, kayak Waldo tim musim depan IPL apa ganti lagi enggak? Waduh, Enggak maksudnya gini, belum kepikiran sih. arti kemarin untuk Spurs ya. Karena ini ya pasti Ends Yap, juga ya misalnya ini misalnya kayak United musim lalu sama Ten Hag ya. Ya musimnya nggak bisa bilang bagus, tadi Tio bilang soal weekend record jelek-jelek, tapi piala 2. Sekarang juga Ends ngaco banget di si Liga tapi dapat piala. Nah, Iya. ini kan pasti penting banget untuk Iya. Levy, penting untuk fans Spurs gitu Interesting. kan. Tapi menurut gue sih ketika trofi itu memang tidak selalu bisa dijadikan acuan, apalagi ketika trofinya itu bukan trofi liga ya, tapi trofi kompetisi. Karena itu kan ada fase knockout di mana lu cuman kadang-kadang butuh untuk tampil bagus hari itu aja gitu. Betul. Sementara liga itu kan konsistensi sepanjang musim ya. Yang mana lu bisa ngelihat tim lu tuh nggak cuman result bagus tapi performa juga konsisten gitu. Nah, jadi sekarang tinggal boardnya Spurs itu benar nilai Ends lagi kayak gitu. Benar. Ini ngomongin Spurs lucu sih kalau misalnya gue mikirnya. Spurs ini kan sebenarnya klub paling profit di Premier League. Itu si TikToknya ke pause tuh. Iya. Spurs itu kan tim paling profit di Premier League. Bayar gaji aman, dia OPEX-nya nggak gede-gede banget. Terus stadion baru semuanya dan stadion paling bagus menurut gue di London ya. Kan lu pernah kan? Lewat lewat bagus doang, ya, ya, tapi bagus. gede bagus. Iya. Terus dengan
dengan squad yang ada, dengan harga yang tidak terlalu mahal, maksudnya dengan OPS yang tidak terlalu besar. Terus yang paling absurd adalah lu nggak mesti bayar bonus pemain karena lu nggak dapet trofi sama sekali gitu kan. Tapi akhirnya Setiap musim. setiap musim, dan akhirnya sekarang musim ini Daniel Levy mesti mengeluarkan bonus untuk para pemainnya karena dapat trofi. Gue tahu sekarang kenapa United 0 trofi karena satu Biar mereka dapat kan bonus. efisiensi karyawannya. Terus kemudian pemainnya dipotong gajinya. Biar gak ada Terus parade. kemudian gak ada Biar parade. parade. Terus kemudian gak kasih bonus pemain. Berarti kayak Tuhan tuh bilang, Plus ini. lu inget diri. Plus ini, Inget diri dulu ya. plus ini, potong gaji pemain-pemainnya kan. Iya, Iya, iya. 20%. Karena lu Lu nggak bisa inget, gaji lu inget diri dulu ya. Makanya tuh bilang, Amorim gak usah jago-jago lah. Formasi lu aneh aja. musim depan aja, musim ini udah gak usah. Iya, tapi Cuman tadi gue nambahin dari Bang Rusi bener sih. Maksudnya tadi pada saat Spurs juara gue tuh lebih mikir kayak ini harusnya Daniel Levy ya. Daniel Levy ya itulah. Levi's Jeans. Cuma maksud gue Sembarangan lo. Daniel Levy itu maksud gue kalau Spurs menang ini bukan berarti tandanya dia tuh bisa seenaknya gitu loh maksud gue ke depannya. Harusnya yang harus dikritik di musim ini tuh ya emang Ens jelas dikritik karena dia masih tetap kekeh dengan bermain ofensif ya kan, Iya. pressing dan lain-lain. Cuman ya kedalaman skuadnya itu sih yang harus dikritik sama Daniel Levy itu pembelian pemainnya gitu loh. Jadi menurut gue sih harusnya musim depan ya maksudnya sebenarnya di Premier League posisi segitu tamparan lah jelas gitu kan. 17 itu hampir degradasi gitu kan. Sama 16. Iya. Lo bilang Solanke flop juga lagi kan? Iya, menurut gua Solanke itu bisa dibilang flop. Karena kan ya maksudnya Ya bandingannya Harry Kane berat lah. bukan masalah Harry Kane, dia didatengin dengan pembelian termahal Spurs 70-60 juta lah. Itu gede banget gitu loh untuk striker gitu kan. Nah, gue gak yakin kalau kayak Delap gitu main di tim yang pressure lebih gede. Maksudnya kayak Manchester United. Ya gitu. misalnya ya, siapa yang ngincar aja gitu. Siapa yang Eh, mau pindah ya, ke MU juga loh begini. Sebenarnya sih Punya gak jadi. kalau menurut gue ya sekarang MU nyarinya ini yang value for money satu, kedua yang beneran bukan nama gede tapi sesuai kebutuhan. Itu penting sih sebenarnya, sesuai kebutuhan itu penting. Yeah. Karena jarang banget United itu nyari pemain sesuai kebutuhan dan kayak baru mau mulai ke sana gitu Yeah, loh setelah yeah. bermusim-musim. Dan menurut gue lagi tentu saja adalah pemain-pemain yang punya mentalnya bagus karena ini pressure-nya gede banget dan Benar, disiplinnya bagus, composure-nya oke. Karena pressure-nya triple double Gitu. dari klub-klub lain gitu loh ketika main United. Lo gak usah deh. Ya pas Anthony cuma kayak Anthony ngupil doang dikomenin sama orang. Kacau. Gak usah klub belum lagi dikatain nama legend sendiri. Iya. Ya, legendnya post-war syndrome ya. Iya. Tapi tadi sedikit kalau Spurs mungkin memang harus berbenah tadi lu bilang karena akan tampil di Champions League musim depan. Iya, itu benar. Terus juga tadi kalau kita melihat aja dari Ten Hag itu dapat piala tapi musim depannya tetap week in jelek. Week in week out. Jadi ini nggak merubah banyak sebenarnya. Yep. Kalau mereka nggak berbenah di musim depan bakal keteteran lagi sih Harus menurut karena lu mau ya Spurs kalau ngeliatnya sekarang kan musim ini mainnya sangat luar biasa mantap ya. Dan lu musim depan lu gak bisa kayak gitu juga, tapi kalau Ainge bisa mengubah gaya bermainnya kayak semalam. Betul. Lah kita lihat semalam Man United harusnya mereka bisa survive sih dan bermain lebih hati-hati, nggak terbuka seanjing terbuka itu ya. Kayak lu segampang itu kebobolan 2 tapi lu bisa nyetak 3 gol, you still win the game mau kata Koji, tapi lu nggak bisa karena ya udah it is what it is. Next season menarik gue melihatnya kayak udah Spurs approach-nya kayak gimana. Tapi kalau gue sebagai Man United gue sedih. Man United nggak juara, iya pasti sedih banget, kesel, iya kayak lu goblok anjingnya. Tapi harus ya kalau misalnya lu kayak gini, ini tamparan keras buat para pemain, staff semuanya, direksi kayak harusnya kayak oke, next season gue buktiin bahwa kita tuh tai emang musim ini, tapi musim depan kita tuh Si keren gitu. Bruno itu udah ini ya, udah mengutarakan secara terbuka ya bahwa kayaknya teman-teman gue nih harus step up. Iya, Itu statement emang, terbuka kan ya? Karena beneran soalnya ini tamparannya beneran digampar banget karena kayak gue sebagai fans aja kayak Tapi iya. musim depan nih gue pengen lihat Gue pikir lu bisa bounce back kan nih dari musim yang sesampai ini musim Iya, iya, musim terburuk bahkan sepanjang sejarah, sepanjang gue mendukung Man United ini musim paling mana, walaupun misalkan lu lolos final Liga Eropa misalkan United menang tapi tetap aja di Liga urutan 16 ya. Oke. Maksudnya Iya. lo gila sih. Jadi buat kalian sebagai fans MU, ini musim terburuk United sepanjang masa. sepanjang gua kan nonton United itu dari 94 ya. Karena bokap gua ya ini paling buruk. Dan tapi menurut gua kenapa bisa sampai ke paling buruk ini tuh tidak mengejutkan karena udah Dari- ambruknya tuh kayak berkala gitu loh. Jadi Dari musim kayak ke musim. gue sudah tidak kaget gitu sebetulnya. Jadi menurut gue ada satu komen dari David Beckham tuh di Athletic, dia bilang kan gue tuh beruntung main di eranya Man United di mana ini
ketika itu lagi sukses banget. Tapi itu sukses itu nggak datang dengan given, tapi datang karena ada kestabilan dari manajemen. Jadi itu kuncinya dia bilang stability itu. Nah, berarti di sisi lain dia bilang makanya kemudian percaya sama Amorim, ini good coach kata David Beckham. Yang perlu dicari adalah stability di manajemen. Menurut gue itu poin penting banget. Jadi yang dikritik itu bukan cuman pemain tapi juga orang yang mengurus klub ini, termasuk ya tentu saja co-owner yang baru gitu. Iya, bahkan ada info juga manajemennya nggak hadir waktu Man United Women. Women main di final FA ya lawan Chelsea walaupun akhirnya kalah, tapi itu juga makanya bentuk support dan bisa kelihatan dari situ. Cuma gini, kan gue inget Amorim masuk, dia ngelihat MU, ngelihat permainannya, ngejalanin, dia bilang right now we need to suffer, we have to suffer now, karena kita akan maksudnya memperbaiki di musim depan dan maybe it's gonna be a busy transfer window, gue nggak tahu. Tapi ini situasinya kan jadi makin susah kan, karena gak main di Champions League, terus juga maksudnya pemain yang mau masuk tadi yang Theo bilang akan juga mikir. Bukan cuma gini, kalau dulu kan pasti Man United, it's Real Madrid gitu kan, itu akan menjadi faktor penarik. Tapi situasi sekarang adalah gak main di Champions League, itu adalah faktor besar. Terus tadi mungkin mau soal gaji-gaji jadi akan lebih ribet kalau yang mau nama besar atau segala macam. Dan siapapun itu dia akan merasa ini istilahnya situasi gak harmonis, tapi pressure gue gede banget gitu. Sehingga emang opsinya jadi makin terbatas. Maksud gue kalau Kunya mungkin dari Wolves ya upgrade tetap ke United gitu. Tapi kalau ngincar-ngincar pemain lain apalagi kompetisi sama tim besar lain, contoh Liverpool deh misalnya. Itu akan susah sih. Iya, makanya kemudian harus dipetakan persaingan mereka tuh, mereka M-nya sampai sejauh mana gitu. Kalau dengan situasi kayak gini mungkin mereka M-nya tentu saja adalah balik ke Champions League dulu. Tapi nggak ngincer juara gitu. Dengan pemain yang tentu saja yang tadi kayak gue bilang sesuai kebutuhan dan value for money gitu. Musim depan balik ke Liga Champions dulu, maksudnya 5 besar 4 besar udah cukup main week in week out bagus. Kayak Chelsea musim ini gitu ya. Atau kemudian yang menurut gue yang paling target paling apa namanya bare minimum tuh tentu saja adalah perform lebih konsisten di liga gitu. Itu itu aja. Week in week terus sama di domestik lu maksimalin semuanya, Carabao, Piala FA. Palingan itu. Itu aja. Ya, misalnya memang ada kompetisi. Iya. Ya udah. Tapi itu berpengaruh ke strategi transfer berarti. Biasanya. Pasti karena kan ya bener kata lu, jar pemain nggak bakal mau pindah ke sana kecuali Angel Di Maria yang belaga gila ya tiba-tiba pindah ke Man United. Lu juga mungkin bisa mencari pemain yang free transfer. Luka Modric mau dilepas kok itu. Siapa tahu jadi super sub di Man United. Eriksen lah paling ya bisa. Ya ampas-ampasnya Madrid terus ada Casemiro, Luka Modric gitu, kayak tinggal narik. Toni Kroos mau balik dari pensiun. Gue pengen tuh Christian Eriksen di bench kayak Spurs dulu gak bisa juara. Oh iya bener juga. Tapi Eriksen itu udah juara di Inter sama FK. Iya. Nggak, maksudnya dengan Spursnya. Maksud gue juga sebagai fans Arsenal gitu ya. Maksudnya kan dilema banget kan. Tetap aja bakal diledekin gitu. Kayak London berpesta. Kemarin Palace, sekarang Spurs masih ada peluang Chelsea. Tapi situasinya ya kalau gue, karena gue dikelilingi orang-orang. Iya, gue juga gak bisa ngeliat siapa inceran Man United sekarang sih, karena pilihannya nggak banyak. Benar kata si Jerry, pilihannya nggak bisa banyak, pilihannya juga pas-pasan. Terus lu juga mesti ngeliat lu nggak main di Eropa itu ngaruh ke semuanya. Lu siapa sih palingan ya kalau mau nyari striker? Gue nggak yakin Gyökeres mau pindah ke Man United. Gue nggak yakin kayak misalkan Delap mau pindah ke Man United kalau saingannya Arsenal ingin pindah ke Arsenal. Yang ada lo mau nggak mau maksimalin pemain muda, beli pemain yang sesuai. Misalnya oke, pemain ini siapa tapi scout lo udah bekerja, ini pemain bagus untuk tapi menurut gue ya lo yang paling utama adalah buang pemain-pemain yang emang udah udah nggak works di Man United. Siapa aja? Nah itu menarik tuh. Soalnya kan kayak kemarin kan kayak maksudnya ya Anthony di loan itu mainnya bagus bahkan di Betis gitu kan. Mungkin itu bisa dijual mahal juga maybe. Ya karena kan Man United ketika lu jual semua nih. Malaysia, Rashford, Anthony itu kan akan dapat uang fresh money kan. Nah, maksudnya ketika lu dapat fresh money, pemain lain tuh mau datang apa enggak? Mau datang apa enggak? Kalau lu nanya apakah Man United akan menjual pemain? Pertanyaan gue, emang ada tim lain yang mau beli pemain Man United? Oke. Pertanyaan gue ada, emang misalnya gini, lu Arsenal, lu ada yang mau mengambil Man United selain Bruno? Ada? Mungkin ini gue nggak tahu ini. Bruno enggak sih. Gue nggak tahu this is argumen bagus atau enggak. Maksudnya mungkin mereka bisa ngeliat kayak oke, Rashford mungkin works di Aston Villa, tapi emang di MU Aston Villa, tapi di MU mungkin Liga Liga ya. Liga. Sorry Villa. Tapi di MU mungkin ya you know lah gitu. Ya itu makanya kemudian pemain buruk jelek buruk bagus itu ya tergantung kecocokan dengan skema dan klub dan segala macam. Banyak hal lah yang bisa mempengaruhi sebuah pemain perform.
Iya. Tapi kayak Kobe mainnya juga, ya kalau mau dijual itu sih, misalnya itu aset orang mau Aset sih. sih. Maksudnya orang mau, tapi kan kayaknya nggak akan dijual kayak kan. Maino Garnacho nggak bakal dijual, palingan dia akan basicnya akan memaksimalkan pemain muda yang ada dulu. Sama menurut gue coaching kali ya. Coachingnya Amorim ya lu bisa tweak dikit lah. At least ada satu orang yang coaching striker atau Coaching striker bener. atau attacking pattern gitu. Karena attacking patternnya menurut gue belum ada yang bagus. Di United gak ada ya? Nggak ada. Soalnya dulu tuh kalau Vinicius kan dulu pernah sesampai itu kan. Si Zidane tuh sampai ngasih pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus gitu. Dan akhirnya next seasonnya tuh langsung bagus banget sih Itu Vinicius. penting menurut gue. Itu penting banget sih benar. Ya itu ya kira-kira ya kalau ada what's next menurut lo juga untuk dua tim ini bisa tulis juga. Yang jelas cocok logi yang ada katanya yang pada puasa akhirnya buka puasa gelar. Newcastle 70 tahun, Palace 119, Bolonya 51, Go Ahead Eagles 92, Harry Kane, terus juga Son juga. Iya, Son. Terus itu lebih masuk akal dibanding kayak yang logo burung atau unggas juara. Ada logo gitu. Iya, Palace, Palace, Liverpool, Newcastle, Go Ahead iya. Eagles, Spurs. Tapi kan Bari enggak. City ayam, City tuh dulu ada ininya, Bradford ada burungnya di logonya City kan. Iya, yang Bradford lama tapi udah City. ada ini. Benito Carbone, jadi nggak semua juga ya. Gak semua burung ya. Gitu. Jadi ini kalau pertanyaan orang mending musim mana Arsenal atau United ya kalau sama-sama nol trofi tapi peringkatnya juga udah jelas lah, udah jelas ya. Gitu. Dan jangan lupa juga ada 3 momen penting di weekend ini, ada pekan terakhir Serie A. Tapi 145 guys ya. Sebenarnya bukan 20-0 yang iya, kita bilang gitu. Karena kayaknya kayak Liga 1 juga. Jadi ada game yang Senin misalnya 145, ada yang Minggu 145 gitu kalau nggak salah ya. Jadi sesuai dengan stake-nya, yang degradasi sama yang juara tuh beda. Liga 1 juga gitu soalnya. Perebutan juara Senin jam 1.45 itu Napoli Cagliari lawan Como Inter. Kayaknya Napoli ya, Napoli will win this. Iya. Kalau dilihat dari lawannya, kecuali ada choke yang besar kayak Ajax. Itu si Fagioli akhirnya cabut dari Ajax. Iya. Terus juga Bolonya lawan Genoa akan main jam 11. Terus sisanya perebutan Eropa degradasi. Menurut gue juga akan seru pekan terakhir Premier League karena lolos ke UCL ya. Itu kan berarti masih ada yang belum pasti itu Newcastle, Chelsea, banyak ya, Villa, City. Nottingham Forest ya benar. Tapi kayaknya selain misalnya lu nonton tim favorit lo gitu ya, gue nonton misalnya Arsenal lawan Soton mungkin panen gol ya. Yang paling seru tuh menurut gue adalah Forest Chelsea. Karena head to head dan akan ketemu, kita akan lihat ya. Tapi kira-kira masuk, kayaknya sih tetap sih gue pikir nggak akan banyak perubahan. Iya, kayaknya Arsenal tetap, Newcastle kayaknya masuk. Newcastle, Chelsea mungkin. City masuk sih. Ya City sih. Villa tuh lawan MU ya? Villa lawan City kemarin menang 3-1 lawan Bournemouth. Dilepas gak tuh? Nah Villa tergantung MU gimana. Fight back atau enggak. Ayo fight back guys. Fight back atau enggak. Sama pemenang Forest Chelsea bisa masuk. Champions League menurut gue. Dan juga ada final UEFA Women's Champions League. Jangan lupa ada Arsenal menghadapi Barcelona di Jose Alvalade di Lisbon. Itu Sabtu jam 11. Jadi sebenarnya gak ada big match lain. Ini kesempatan lo bisa nonton. Tapi bagi gue ini akan easy win buat Barcelona. Gue bilang dari sekarang. Karena jauh banget bedanya. Dan terakhir adalah update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan nih gue bacain dari Misaca Dex nih ya. Episode yang musim kemarin karena gue ada yang ketinggalan guys. Sorry guys. Yang update Kanjuruhan. Sorry. Update Kanjuruhan. Laga Arema FC versus Semen Padang akan digelar di Stadion Kanjuruhan. Pertimbangan manajemen Arema. Sebenarnya sempat pengen pindah ya. Ada wacana, cuman akhirnya mereka memutuskan untuk laga tersebut tetap diadakan di Kanjuruhan gitu. Sementara itu Komdis PSSI kasih sanksi untuk supporter Persis karena membentangkan spanduk provokatif dalam tanda kutip ya pada 5 Mei kemarin gitu. Ya tapi masalahnya spanduk provokatifnya itu tidak dijelaskan yang mana karena di dalam pertandingan tersebut supporter Persis membentangkan spanduk usut tuntas Kanjuruhan kayak gitulah kira-kira ya karena dia bilang kalau salah English football tuh ada reformasi setelah Hillsborough tapi nggak ada apa-apa setelah Kanjuruhan gitu. Nah itu kalau nggak salah tuh head of medianya Persis si Brian Barcelona bilang bahwa kita terbuka aja kok untuk mengikuti peraturan. Cuman kami nggak tahu nih spanduk provokatif ini yang dimaksud apa karena kami di manajemen Persis itu juga membebaskan supporter kami sendiri untuk berbicara gitu. Nggak ada tekanan atau apalah gitu dia bilang. Iya, itulah ya situasinya. Kalau semangat ya buat Anda fans United ya, terutama kawan saya ini yang masih harus bekerja habis ini.
Kalau ada aktivitas akhir pekan lain kayaknya lawan Aston Villa nggak perlu ditonton juga kali ya karena Aston Villa kan semangat mau UCL nih daripada Anda terluka lagi. Mendingan gak usah ditonton. Forest Chelsea aja kayaknya lebih Istirahat. Istirahat habis dari seasonnya. bola lah, istirahat dari bola. Timnas persiapan timnas ya. Timnas akan betul. menghadapi China dan juga Jepang. Nanti kita akan bahas juga di sini. So, thank you very much. Sampai jumpa, dadah.